Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berjumpa di channel YouTube kami dalam kajian mengenal wakaf pada bagian ketiga. Namun sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mensubscribe channel YouTube kami. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat dan tentu saja akan menambah khazanah literasi tentang perwakafan. Nah, para sahabat, sebelum kita membahas mengenai nazir dan persyaratannya serta bagaimana hak dan wewenangnya, mungkin ada baiknya dulu kita membahas mengenai pengertian wakaf. Nah, oleh sebab itu, pada kajian mengenal wakaf bagian ketiga ini, kita akan mengulas tentang apa itu wakaf. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar kata wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, namun kata wakaf ini masih belum dipahami secara optimal. Karena kebanyakan dari masyarakat kita masih menyamakan kata wakaf dengan sedekah maupun infak ataupun yang lainnya. Padahal kata-kata ini sangat jauh sekali berbeda. Nah, para sahabat, kata wakaf secara bahasa itu artinya menahan atau berhenti. Bisa kita analogikan secara sehari-hari, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan berhenti membaca ayat tersebut kalau kita berjumpa dengan tanda wakaf. Nah, secara syariat Islam, kata wakaf itu berarti menahan kepemilikan atau penahanan hak milik atas suatu benda atau suatu harta untuk atau bertujuan menyedekahkan manfaat dari harta tersebut. Adapun pengertian wakaf secara istilah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pada pasal 1.1 menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, sahabat, demikianlah tadi definisi wakaf yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, namun kalimat panjang dalam definisi tersebut bisa kita pecah dalam beberapa frase. Nah, berikut kita uraikan satu persatu. Pertama, perbuatan hukum wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Artinya, perbuatan mewakafkan merupakan suatu perbuatan berimplikasi hukum, yaitu pindahnya kepemilikan. Artinya, harta yang diwakafkan seseorang tidak lagi menjadi miliknya sehingga ia tidak lagi diperkenankan bertindak atas nama harta tersebut. Misalnya, si A mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di atasnya. Secara legal, tanah yang sebelumnya mempunyai sertifikat hak milik atas nama si A, kemudian setelah diwakafkan, diubah menjadi sertifikat wakaf atas nama pengelola wakaf, yaitu nazir yang ditunjuk si A. Yang kemudian berhak bertindak atas nama tanah tersebut bukan lagi si A, melainkan yang bertindak atas tanah tersebut adalah nazir. Nah, implikasi hukum lainnya, si A tidak bisa mewariskan tanah tersebut atau menjual tanah tersebut atau menggadaikan tanah tersebut, yaitu karena sudah diwakafkan. Kedua,
ada kata-kata untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya. Nah, maksudnya adalah seseorang menyedekahkan sebagian hartanya. Di sini dikatakan sebahagian harta. Kenapa? Karena pada dasarnya seseorang tidak diperkenankan mewakafkan seluruh hartanya karena di situ terdapat hak ahli waris setelah ia meninggal. Oleh sebab itu, maka disebutkan di sini hanyalah sebagian harta benda miliknya. Ketiga, ada kata-kata untuk dimanfaatkan. Nah, kata ini maksudnya adalah harta wakaf boleh dimanfaatkan, bukan dijual. Aset harta wakaf harus dipelihara dan tidak boleh hilang, karena hanya manfaat dan hasil dari pengelolaannya saja yang boleh disalurkan dan dinikmati oleh masyarakat. Keempat, ada kata-kata selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, kalimat ini maksudnya wakaf bisa berlaku untuk jangka waktu selamanya atau terbatas sesuai dengan keinginan si wakif. Nah, pada wakaf selamanya, harta yang diwakafkan tidak bisa diambil kembali oleh si wakif. Sementara, pada wakaf dengan berjangka waktu tertentu, harta tersebut akan dikembalikan oleh nazir kepada si wakif karena jangka waktunya telah berakhir. Namun, Undang-Undang Wakaf tidak membolehkan wakaf tanah untuk jangka waktu tertentu. Kelima, ada kalimat sesuai dengan kepentingannya. Nah, makna kepentingan di sini yang dimaksud adalah peruntukan wakaf, yaitu tujuan penggunaan harta wakaf tersebut. Sebagai contoh, peruntukan wakaf, si B mewakafkan tanahnya untuk dibangun menjadi panti yatim. Si C mewakafkan tanahnya untuk dikelola secara bisnis dan hasilnya disalurkan sebagai beasiswa pendidikan. Atau si D mewakafkan perusahaannya untuk kemaslahatan sosial. Nah, kata untuk dibangun menjadi panti yatim, untuk dikelola secara bisnis dan hasilnya disalurkan sebagai beasiswa pendidikan dan untuk kemaslahatan sosial itu dinamakan peruntukan wakaf. Jadi, dengan demikian, nazir dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf harus berpedoman pada peruntukan wakaf yang sudah ditetapkan. Jika wakif menetapkan wakafnya untuk beasiswa pendidikan, maka penyaluran hasil pengelolaan wakaf tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Demikian juga sebaliknya. Namun, dalam kondisi tertentu, peruntukan bisa diubah dengan meminta izin kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Keenam, ada kalimat menyatakan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, kalimat ini maksudnya adalah peruntukan harta wakaf harus untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan sosial yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, tidak boleh jika seseorang mewakafkan hartanya dengan tujuan hasil pengelolaan hartanya itu untuk mendirikan tempat-tempat maksiat. Nah, para sahabat, dengan demikian dari uraian tersebut dapat kita berikan beberapa catatan penting mengenai wakaf tersebut. Yang pertama adalah wakaf itu adalah suatu perbuatan hukum. Yang kedua, harta wakaf itu harus dijaga keabadiannya. Hal ini berbeda dengan harta sedekah maupun harta infak ataupun harta zakat. Yang ketiga, yang disalurkan kepada masyarakat itu adalah manfaat dari harta wakaf. Jadi, yang disalurkan itu bukan harta wakafnya, tetapi manfaat dari harta wakaf.
Keempat, wakaf itu bisa selama-lamanya ataupun bisa dengan jangka waktu tertentu. Kemudian, yang kelima, tidak boleh mewakafkan seluruh harta benda, karena yang dibolehkan mewakafkan itu adalah sebahagian dari harta. Keenam, pengelolaan harta wakaf atau penyaluran pemanfaatan dari harta wakaf itu harus sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut. Ketujuh, peruntukan wakaf tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Nah, para sahabat, demikianlah hal-hal penting yang kita garis bawahi dalam persoalan apa itu wakaf. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian jelaslah ketika seseorang telah mewakafkan hartanya, maka tidak ada yang boleh memintanya kembali dengan alasan apapun. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika akan mewakafkan harta bendanya? Maka hal ini akan kita ulas dalam kajian mengenal wakaf berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.